Yo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Hari ini saya akan bahas lagi tentang pergerakan market kripto, yang dimana teman-teman bisa lihat di sini di Coin Market Cap. Market kripto itu udah turun 3% lah teman-teman ya. 3% udah anjlok parah, yang dimana Bitcoin itu hanya ngerejek sedikit aja di video yang kemarin itu menyentuh 30.200-an ya teman-teman. Sekarang udah kembali ke area 29.000. Dan harga tertinggi si Bitcoin ini per 24 jamnya berada di 30.000 dan terendahnya berada di 29.100 sekarang ya teman-teman ya. Udah rendah, udah turun 4% per 24 jam ya. Volume perdagangannya juga udah turun banget ya teman-teman ya, udah turun 9% dan kapitalisasi pasarnya turun 4%, udah anjlok parah. Dan dimana teman-teman bisa lihat grafiknya di sini, ini udah turun banget teman-teman. Jadi kemungkinan besar si Bitcoin ini menurut analisa saya pribadi itu turun ke area 25.000 teman-teman, karena sentimen pasar saat ini sangat negatif sekali. Namun pertama-tama saya ingin memberitahu terlebih dahulu, video ini bukanlah financial advice untuk kalian. Ini murni pendapat saya pribadi. Jadi segala sesuatu tentang trading di dalam dunia kripto adalah tanggung jawab si trader itu sendiri ya teman-teman. Oke, di sini saya ada berita tentang bagaimana inflasi ke depannya dan The Fed akan melakukan apa melalui Powell teman-teman. Kita masuk ke beritanya. Di sini saya udah ada di ESNBC ya teman-teman ya. Di sini sebenarnya ada untuk versi videonya, jadi saya hanya menyampaikan tentang beritanya aja. Jadi kalau menonton kan jadi nggak enak banget didengar, jadi lebih baik dianalisa aja seperti apa. Yang jelas di sini saya ingin melihat berita besar ini terkait inflasi atau yang telah diadakan The Fed melalui Powell mengatakan bahwa The Fed akan menghentikan inflasi menjadi lebih normal teman-teman. Jadi pertemuan ini, dari pembahasan ini, yang pertama di sini teman-teman, bahwa di pertemuan kemarin itu tidak ada kenaikan suku bunga. Jadi di pertemuan tersebut Powell itu hanya membahas terkait inflasi dan juga beberapa perkembangan ekonomi yang ada di Amerika ya, terkait inflasi yang semakin tinggi banget, dimana untuk salah satunya menaikkan suku bunga. Itu yang pertama. Poin yang kedua itu sebenarnya sudah dibahas di pertemuan sebelumnya, di mana setelah kenaikan suku bunga di awal bulan Mei ini beberapa basis point itu, Powell juga mengatakan di media berita bahwa di pertemuan selanjutnya pada 9 Juni dan juga bulan Juli akan ada kenaikan suku bunga dengan tingkat yang sama. Jadi sama-sama 50 basis point. Jadi di bulan Mei itu udah naik 50 basis point, di mana di bulan Juni Juli akan ada kenaikan masing-masing sebanyak 50 basis point. Dan pernyataan tersebut juga dilontarkan per hari kemarin bahwa untuk kenaikan suku bunga di bulan Juni dan Juli itu tidak akan goyah, masih tetap direncanakan. Yang jelas itu sudah di pertemuan kedua ini kenaikan suku bunga sudah tidak bisa dihindari. Jadi di bulan Juni Juli nanti itu tetap akan ada kenaikan teman-teman. Itu untuk yang kedua. Dan yang ketiga itu ada di Ketua The Fed mengatakan tidak akan ragu untuk menaikkan suku bunga untuk menyambung ke kenaikan di bulan Juni dan Juli nanti, di mana nanti di saat bulan Juni misalkan sudah ada kenaikan 50 basis point, dan di bulan Juli ada lagi kenaikan 50 basis point, dan ternyata inflasi tidak menurun, maka Powell atau The Fed itu tidak akan ragu menaikkan suku bunga melewati batas netral. Itu merupakan 3 poin penting yang perlu teman-teman ketahui terkait pertemuan The Fed tepatnya hari Selasa kemarin waktu Amerika. Lalu dampaknya bagaimana untuk perkembangan kripto? Karena pembahasannya itu terkait kripto ya kita ya. Untuk perkembangan kripto kemarin setelah kenaikan suku bunga, market hancur. Bahkan bukan saja market kripto saja yang hancur, tapi saham juga hancur. Dan ini lebih parah daripada kripto winter, di mana winter sejauh yang saya tahu itu yang diserang hanya cryptocurrency, tapi saham tetap bagus pergerakannya. Tapi di sini saham juga hancur.
Berarti bisa dibilang orang-orang luar menganalisa ini sudah masuk ke dalam masa Black Swan, yang sesuatu hal yang tidak bisa diprediksi saat inilah. Entah seberapa lama potensinya akan berkembang, yaitu berhentinya kapan itu kita tidak tahu, lalu sampai kapan misalkan perbaikan itu kita tidak tahu juga. Yang jelas ini masuk ke dalam masa-masa di mana kemerosotan ekonomi, khususnya ekonomi global saat ini memang sedang nggak karuan banget. Itu mereka nggak tahu sampai kapan hal ini akan selesai. Nah, jadi misalkan nanti ada kenaikan lagi di bulan Juni sebesar 50 basis point, ada Juli juga naik juga, maka ya kemungkinan besar market kripto akan mengalami kemerosotan atau dump parah. Biasanya ini ya, menurut saya, jika seandainya ada kenaikan suku bunga seperti ini, kebanyakan paus atau para investor yang memiliki dana banyak, yang awalnya dia melakukan investasi ke dalam saham dan juga kripto, itu akan lebih cenderung menarik aset mereka. Biasanya itu akan diamankan, biasa stable coin atau dipegang di uang nyata, ataupun untuk memantau keadaan dari pasar saham dan juga pasar kripto. Dan nanti jika sudah stabil baru dia mulai masuk kembali. Itu sisi negatifnya. Positifnya dari crypto winter ataupun dari penurunan saat ini, penurunan suku bunga yang akan dinaikkan lagi di bulan Juli, di mana kripto itu jika seandainya harganya mengalami kemerosotan, sebenarnya ada sisi positifnya, di mana kita bisa mengambil di harga bawah, tapi dengan catatan kita membeli koin-koin yang memang ada potensi untuk bertahan melewati crypto winter, melewati masa-masa sulit seperti ini. Karena jika hal ini atau kenaikan suku bunga ini terus berlanjut, maka bukan tidak mungkin market kripto itu bisa mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, teman-teman. Bisa seperti dump, tidak stabil. Seperti saham itu tidak akan stabil. Nah, di situ kita sudah bisa melihat koin yang memiliki potensi pump, karena semuanya akan cenderung mengalami collapse. Di situ kita memilih ya beberapa koin yang mungkin dengan harapan itu bisa bertahan di era-era masa sulit seperti ini. Dan untuk rekomendasi dari pakar itu, teman-teman bisa memilih Bitcoin, Ethereum, atau Binance Smart Chain atau BNB Chain. Ketika koin tersebut merupakan, menurut saya pribadi, itu koin yang bisa bertahan di era-era seperti ini. Jika terjadi seandainya terjadi dump yang cukup dalam, tapi harapan kita sih semoga saja tidak terjadi. Semoga saja di bulan Juni nanti ada kenaikan suku bunga. Semoga saja untuk perkembangan kripto itu tidak mengalami kehancuran. Itu saya pribadi inginnya seperti itu. Yang namanya sentimen market, apalagi kita mengacu pada ekonomi global, tidak bisa memprediksi. Bahkan secara global pun dia tidak tidak bisa memprediksi kapan selesai, kapan ini akan berakhir. Jadi untuk teman-teman yang ingin membeli kripto pada saat ini, lebih baik jangan dulu. Menurut saya teman-temannya masih wait and see dulu. Kalau teman-teman memiliki portofolio atau dana yang terbatas, lebih baik wait and see dulu ya teman-temannya. Jangan masuk, jangan melihat bahwa market kripto sekarang udah lagi sideways, kemungkinan besar akan naik. Menurut saya itu masih akan turun teman-teman, karena sentimen juga lagi turun banget. Apalagi di bulan Juni Juli nanti katanya si The Fed ini akan naikkan suku bunga 50 basis point lagi teman-teman. Dan jika itu tidak tertolong, maka di bulan Agustus akan melewati harga normalnya teman-teman. Jadi lebih baik wait and see dulu, jangan masuk dulu. Kemungkinan besar Agustus September lah baru teman-teman boleh lihat lagi pergerakan pasar market kripto akan seperti apa. Tetapi jika teman-teman itu sultan, memiliki dana yang tak terbatas, ya udah beli aja teman-teman, hold aja sampai tahun depan gitu, tahun depan ataupun 2 tahun lagi, hold aja teman-teman. Karena pergerakan market seperti ini sangat-sangat tidak terprediksi teman-teman. Ini lebih parah dari crypto winter ya teman-teman, turunnya udah nggak karu-karuan. Yang mungkin bisa bertahan yang seperti saya bilang itu tadi, 3 koin aja, yang dimana Bitcoin, Ethereum, dan Binance teman-teman, karena mereka memiliki fundamental yang sangat bagus dan udah dipakai di mana-mana teman-teman. Sekarang kalau teman-teman masuk beli koin-koin micin, itu bisa anjlok bahkan rug pull teman-teman. Bahkan sekelas Luna aja yang udah punya fundamental bagus, market cap bagus, tinggi, masuk 10 besar teman-teman, koin market cap bisa rug pull teman-teman.
bisa hancur, apalagi koin-koin micin yang teman-teman ingin beli misalnya pada era-era sekarang lagi. Tetapi ya di kripto itu nggak ada yang nggak mungkin teman-teman. Bisa aja naik besok, bisa aja turun parah besok juga teman-teman, bisa naik 100.000%, bisa turun 100.000% juga. Jadi hal-hal seperti ini udah nggak bisa dianalisa melalui teknikal lagi teman-teman. Kita melihat berita-berita aja. Kalau beritanya memang semuanya lebih mengarahkan negatif, lebih baik wait and see saja teman-teman, jangan masuk. Kalau teman-teman seperti yang saya bilang tadi memiliki dana yang terbatas, karena harga market kripto lagi nggak karuan-karuan banget teman-teman. Oke, sekian dulu informasi dari saya pada hari ini teman-teman. Semoga informasi ini bermanfaat. Jika video bagus silahkan di like, jika video tidak bagus silahkan di unlike teman-teman. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.